好，同学们，这是我们的中国文学史的科目ya. Ini adalah mata perkuliahan kesusastraan Tionghoa atau Tiongkok atau Cina boleh aja ya. Buku yang kita pakai sekarang ini adalah yang bahasa Indonesia ya untuk memadukan dengan yang bahasa Mandarin. 我是把中文的部分和印尼语的部分把它结合起来。Buku bahasa Indonesia yang kita gunakan adalah buku ini, Sastra Cina Sepintas Lalu oleh Neo Julan. Ya. Pertama saya ingin bacakan kata pengantar yang ditulis oleh Neo Julan sendiri. Di sini dikatakan Tiongkok, negeri tetangga kita, mempunyai kekayaan sastra yang besar. Kekayaan sastra itu telah mulai lahir pada waktu Tiongkok sudah memiliki ilmu menulis. 文学其实是人类表情达意的一种方式，口头文学也是文学，所以广义的文学是包括口头文学在内，那它就早在文字出现之前就有了，而狭义的文学则仅仅指以文字作为媒介的作品。 Tiap abad telah menambahi kekayaan itu, ya setiap abad. Kini Tiongkok dapat membanggakan sebuah kesusastraan yang beraneka ragam dan yang merupakan sebuah unsur penting pula dalam kekayaan kesusastraan Tiongkok. Sastra adalah pencerminan segala apa yang berada dalam sanubari manusia. 所以我们说文学是人学, ya ilmu manusia, ya ilmu termasuk humaniora. Tiap hasil sastra sebenarnya tidak lain dan tidak bukan melainkan sebuah petunjuk dari sesuatu yang berada dalam lubuk hati manusia. Artinya manusia yang hidup dalam zaman yang berbeda tentu lubuk hatinya, pikirannya juga berbeda. Jadi artinya dengan membaca karya-karya sastra kita akan bisa mengetahui latar belakang kehidupan mereka seperti apa atau pengalaman kehidupan orang-orang itu seperti apa ya. Nah disitulah makna dari keberadaan sastra, ya nilainya. Baik, kita teruskan. Tiap sajak pada hakikatnya perwujudan keinginan, pengharapan, hayalan, dan idam-idaman seorang umat Tuhan. Tiap novel semacam pencatatan sejarah dengan hanya beberapa anggota masyarakat sebagai tokohnya. Tiap kisah merupakan suatu konsepsi penciptanya mengenai dunianya. Jadi dunia yang di mata si penulis itu sendiri atau dicerminkan kepada tokohnya. Jadi bagaimana dia melihat dunia, nah itu diceritakan. Mungkin di mata orang lain tidak sama, ya. Itu ke人自己的看法. Maka membaca novel, sajak dan sandiwara mempunyai dua arti. Pertama, kita membaca novel, sajak dan sandiwara untuk melewati waktu yang luang. Itu dulu. Sekarang mungkin orang nggak membaca tapi nonton, ya. Tetapi dengan berbuat demikian dengan cara tak diinsyafi, artinya tidak disadari, kita sebenarnya mengambil tahu dunia pikiran orang-orang yang dikisahkan dan keadaan masyarakat masa yang bersangkutan. Masa saat itu orang-orang yang hidup di zaman itu, di tempat itu seperti apa pikirannya dan bagaimana kehidupan kenyataannya kita akan dapat mengetahui sekaligus, bukan hanya semata-mata hiburan. 现在也一样，你看电影 lihat film ya sama juga itu suatu cerminan kenyataan ya. 所以呢，文学作品当中有很多样式, jadi ragamnya banyak macam. Kalau dulu kita baca buku, sekarang mungkin kita sudah malas baca buku, tidak baca, ya bisa nonton ya. Itu sama juga. Jadi ragamnya berbeda. Kedua, kita membaca sebuah hasil sastra bukan sebagai pelewat waktu yang lapang, melainkan juga oleh karena kita secara disadari memang ingin mengetahui apa yang terjadi dengan seseorang atau beberapa orang tertentu. Tegasnya, oleh karena kita menaruh perhatian akan keadaan dan nasib orang atau orang-orang itu. Hal ini berarti kita mempelajari keadaan orang atau orang-orang itu. Artinya kita membaca karya sastra ada dua macam, yang semacam semata-mata hanya untuk menghabiskan waktu luang, dan yang satu lagi memang kita ingin tahu, jadi ilmu, ada pengetahuan, kita pelajari. 所以是两个目的，两个不同的目的。你是想要知道某一个人或者是某一个时代
或者某一些人，不是一个，是一群比较多的人，还是你只是一种消遣去打发时间，就两种。Nah, 我们的课呢? Jadi pelajaran kita di sini bukan yang semata-mata untuk menghabiskan waktu, tapi ini adalah pelajaran. Karena nantinya kalian bisa memilih karya sastra atau tema sastra atau kritik sastra atau apa saja yang berkaitan dengan sastra sebagai skripsi untuk kelulusan sarjana satu, ya, sarjana sastra satu. Baik, kita teruskan. Hal ini berarti kita mempelajari keadaan orang atau orang-orang itu. Dalam hal ini membaca novel bertaraf sama dengan membuat suatu studi, berarti studi. Studi mengenai keadaan masyarakat sebagaimana yang dibayangkan oleh seorang penulis. Atau studi mengenai perasaan kebatinan sebagaimana yang dikristalisasikan, dibuat kristal. Jadi ciecing, kristal-kristal yang bisa dilihat ya dalam sajak-sajak penyair itu. Penulis ingin menamakan sastra adalah sejarah yang diromanisasikan. Jadi artinya kita mengenal sejarah kesusastraan itu tidak lepas dari sejarah yang umum. Nah, 中国的历史和中国文学史有什么不同呢？那中国文学是在中国的历史当中产生的。Jadi bisa katakan kalau sejarah sastra itu tumbuhnya di tengah-tengah sejarah yang umum. Jadi setiap perubahan zaman, dinasti berubah ke dinasti satu lagi, nah itu akan ada karya-karya tulis. 因为我们中国的这个文学史历史很长，我们前面那个中文的部分也看了，有《诗经》，有《楚辞》，有《左传》，有《国语》，有《战国策》，那个很多，那个已经成熟了。Kita dapat mempelajari keadaan Tiongkok dengan memahami sejarahnya, tetapi kita juga dapat menganalisa keadaan sesuatu negeri sampai pada suatu batas dengan membaca hasil sastranya. 所以通过历史，我们了解中国，但是通过文学史，我们也了解中国，也可以通过某一个文学作品或者某一个时代的作品。Jadi sastra dipelajari bisa satuan, bisa sekelompok, sekelompok dalam satu waktu yang bersamaan. Itu pasti ada kesamaan. Apa yang sama? Karena latar belakangnya, latar belakang kehidupannya sama. Nanti ada sesuatu yang berkaitan di sana. Ya, jadi unsur geografinya, unsur keadaan alamnya dan waktunya，我们说时间和空间都会影响这个文学的作品的产生，还有它的写法啦，它所反映的事实啦，还有它所塑造的那个人物，那心理又怎么样他们的行为又怎么样，还有他们的外表又怎么样，因为他们穿的衣服可能不一样啊。所以这个就是 sastra， 就是这个文学。好，我们再往下看。Menyumbang sedikit tenaga untuk memahami Tiongkok oleh bangsa kita, bangsa Indonesia maksudnya, adalah menjadi pengharapan saya, Ibu Nio Julan, dengan menyusun sastra Tiongkok sepintas lalu. Ini sepintas lalu. Padahal sastra Tiongkok tuh banyaknya bukan main. Tapi ini di buku cuma satu aja selesai. Pasti hanya sedikit yang kena. Jadi artinya masih banyak yang belum dibahas di sini. Nah, 所以我们还是要用中国的来看，但是我们还是要感谢他能够写成这么一本书，已经很不容易了ya， 对我们也有很大的帮助。Adalah menjadi pengharapan penyusun, buku ini dapat juga hendaknya mencerminkan jiwa bangsa Tiongkok。那我还是用这一本书来跟大家说，为什么呢？因为他用印尼语讲，我相信大家会理解的比较透，所以呢，还是把它拿来用。但是也不能够100%用印尼语，希望通过这么一个学习的方法，你们的汉语能力也能够提高。但是你们不能够半懂不懂，我不希望。所以我们的视频会有2部，一部是中文的部分，一部是这个印尼语。印尼语也不是100%印尼语，我们来掺一点点的汉语，但比较容易的汉语，好吗？好，往下再看。Buku ini dapat juga hendaknya mencerminkan jiwa bangsa Tiongkok. Apalagi di tanah air kita ini sejak awal abad ke-20 telah banyak diterjemahkan hasil sastra Tiongkok ke dalam bahasa Melayu Tionghoa. Nah, jadi memang sastra Tiongkok itu sangat lama dari dulu sampai sekarang, sehingga ada pembagian waktu dari pertama seperti apa, ada yang sajak, ada yang prosa, dan ada yang lainnya lagi.
Nah, semoga sastra Tiongkok sepintas lalu ini dapat membantu sedikit tenaga dalam usaha memahami negeri dan bangsa tetangga kita itu. Ya sedikit bisa, pasti bisa, banyak bisa. Apalagi kalau dalam perkuliahan kita padukan dengan bahasa Mandarinya. Semoga kalian benar-benar bisa memahami. 我为什么要制作这样的一个录像呢？我的目的就是希望大家真正的理解。真正的了解，你要是完全用印尼语，他们的思维是印尼语的思维，他们的视角是印尼语的视角，但是我们还要看中国自己是怎么写的，人家是怎么记录的。那我们用自己的想法去看，站在自己的立场上，站在自己的角度去认识，那跟他们中国本身所写的有没有差距？Apakah ada perbedaan? Dan disitulah wawasan kita akan lebih luas dan lebih objektif ya. Itu yang saya harapkan. Pengantar penyunting yang ini memasuki Taman Kesusastraan Tiongkok ya. Ditulis oleh Sunu Wasono. Dikatakan di sini, kita mengenal sastra Tiongkok antara lain melalui cerita silat atau film kungfu yang hampir setiap hari ditayangkan di televisi. Nah, kita sendiri baru tahu kalau dulu film kungfu ditayangkan di televisi hampir setiap hari. Dari cerita silat yang kita baca dan film kungfu yang kita tonton itu, kita mendapatkan gambaran betapa Tiongkok atau di sini tulisnya kayak Cina, masih ya, China saya bacakan dengan Tiongkok, adalah bangsa yang memiliki kekayaan budaya. Kisah-kisah yang tampil lewat cerita silat dan film kungfu itu mengungkapkan kehidupan para pendekar yang bukan saja tinggi ilmu bela dirinya, melainkan juga tinggi ilmu sastra dan filsafatnya. Jadi mereka orang-orang Indonesia mengenal Tiongkok tuh dari film kungfu. Lalu di dalam kungfu ceritanya orang-orang yang bisa berantem itu pinter kungfunya tetap juga sastranya pinter. Jadi bukan orang yang kasar, yang nggak sekolah, yang bisanya cuma kekerasan. Tapi mereka adalah orang-orang yang sekolah. Karena kalau nggak sekolah nggak bisa baca buku usu. Usu 有秘籍，它是用汉字写的。你看了那个书，你就跟着它的指示，你就会动了，然后你就学武术。所以这个不能文盲，yang nggak bisa yang文盲itu yang buta aksara tuh nggak bisa jago kungfu, nggak bisa baca soalnya. Ya, kemudian filsafat juga di dalamnya itu mesti ada, karena kungfu itu ada filsafatnya. Nah mereka para pendekar itu boleh dikatakan sakti luar dalam, luarnya itu kungfunya, dalamnya adalah sastranya. Demikianlah gambaran atau informasi yang kita peroleh lewat kisah para pendekar yang dikemas dalam cerita silat dan film. 所以我们这个是从另外一个角度，从外国人的角度。所以中国人的话，他不知道印尼人是怎么看中国的文学呢？哦，原来印尼人了解中国的文学是从功夫开始。Ya dulu belum ada film kungfu sebenarnya, ada cerita buku cerita, jadi ada koran ya, koran yang menceritakan. Jadi buku cerita Ching Yung misalnya cerita silat-silat itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh seseorang yang namanya Ko Pin Ho. Nah, itu tulisannya tuh ditampilkan di koran dan setiap hari bersambung. Jadi orang-orang tahu cerita itu dari baca sebenarnya, dari baca ya. Namun seperti diungkapkan Mokhtar Lubis 1989, sastra Cina ini tidak hanya berisi cerita silat. Tentu saja bukan hanya itu cuma sedikit sekelumit. Sastra Tiongkok ini adalah sastra yang berisi amat banyak ragam cipta sastra. Di samping menghasilkan puisi yang jumlahnya barangkali tak tertandingi oleh puisi yang ditulis oleh negara lain. Jumlahnya nggak tertandingi, artinya banyak sekali. Cina juga menghasilkan ratusan ribu cerita pendek dan novel yang tentu akan menyulitkan siapapun yang akan menyusun sejarah sastra Tiongkok ini. Ya, dia masih berkait Cina, saya katakan Tiongkok kadang-kadang ya. Jadi sebagai ilustrasi, ketika memberikan pengantar untuk bukunya yang berjudul puisi China Klasik, yaitu Jakarta 1976, Supardi Djoko Damono. Nah, itu bisa dicari bukunya. Memperkirakan bahwa Tiongkok ini menghasilkan puisi lebih banyak daripada puisi yang ditulis bangsa-bangsa lain di dunia ini digabung menjadi satu. Ini yang aneh. Jadi orang asing tuh melihat Tiongkok, wah kenapa sih mesti dipelajari? Kenapa dia penting? Statusnya itu seperti apa? Penilaian seperti apa? Dinilai dari kuantitinya. Di sini artinya sudut pandang yang berbeda, memandang sastra Tiongkok seperti apa, orang asing dengan Tiongkok sendiri dari dalam itu nggak sama. Seperti kita juga, kita memandang Indonesia ketika kita ada di dalam,
Dan ketika udah kita keluar, kita melihat lagi Indonesia itu pasti berbeda. Itu ada syairnya yang dikatakan lusan cenmienmu, ya, 你站在庐山里面，你看庐山你是看不到的，你要跳到外面去看，哎，从旁边看，又从上面看，再从下面看，你才能够了解它的全貌。Seluruhnya baru bisa tahu. Kalau nggak bisa, ya. Baik, kita teruskan. Perkiraan ini tentu sangat masuk akal sebab sebagaimana kita ketahui, Tiongkok merupakan salah satu negara besar yang jumlah penduduknya juga paling banyak di dunia. Meskipun angka pastinya tidak dapat ditentukan, Sapardi Djoko Damono nih pada halaman 5 mengatakan memberikan ilustrasi yang meyakinkan kita bahwa perkiraan tersebut tidak mengada-ada. Dikatakannya bahwa selama dinasti Tang, 516年到906, ya, telah dihasilkan 2.200 penyair yang telah menghasilkan 50.000 puisi. Jumlah sebesar itu adalah jumlah yang tercatat. Masih banyak penyair yang karyanya yang tidak tercatat atau hilang begitu saja karena alasan-alasan tertentu. Jika jumlah itu ditambah lagi dengan cerpen dan novel, tentu akan menjadi jumlah yang ratusan ribu. Dan bila digabung dengan pengarang dan karya-karya masa sebelum dan sesudah dinasti tersebut, tentu jumlahnya mencapai angka jutaan. Apa yang disampaikan tersebut barulah menyangkut segi kuantitas, ya, kuantitas yang mungkin tidak selalu dapat dijadikan sebagai patokan untuk menakar besar kecilnya sebuah kesusastraan. Jadi takarannya kan bukan dari kuantitas, masih mesti lihat mutunya, ya, kualitasnya. Tentu saja kebesaran sastra Tiongkok ini tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah, tetapi berhubungan dengan soal kualitas. Tampaknya telah menjadi pengetahuan umum bahwa dari negeri tirai bambu ini telah lahir sastrawan-sastrawan besar seperti Li Bai, Li Taibai, Wang Wei, Du Fu, Bai Juyu, Qu Yuan, Lu You, Tao Yuanming, Lu Xun, dan sederetan nama besar lainnya. Nama mereka telah tercatat sebagai sastrawan dunia yang dapat disetarakan dengan sastrawan besar lainnya dari negara-negara lain di dunia ini. Popularitas karya sastra Tiongkok telah merambah kemana-mana, jadi udah merambat kemana-mana, udah sampai berpengaruh, termasuk merambat juga ke Indonesia. Cerita Sampek Engtai misalnya, nah Sampek Engtai itu pernah tahu nggak? Nah, mencari ya, Sampek Engtai Sanpo, Liang Sanpo, Zhu Yingtai. Semuanya tuh ada marganya, Sing Liang, Liang Sanpo, Zhu Yingtai. Tapi di Hokkien bilangnya langsung Sampek Engtai, Engtai ya Yingtai. Itu ceritanya seperti Romeo and Juliet-nya Zhongguo. 所以呢，我这里不能够讲很多，希望上课的时候你们来说，ya. Sampek Engtai, misalnya hampir dikenal di pelosok Nusantara. Nah, di Jawa cerita tersebut dipentaskan oleh grup teater rakyat Ludruk dan Ketoprak. Nah, ini sampai masuk ke sana, ya. Kebetulan kisah Sampek Engtai mempunyai kemiripan dengan cerita rakyat di Jawa seperti Bangsa Cara, Ragapatmi, dan Roro Mendut dan Prana Citra, atau Jaya Prana Layonsari di Bali. Bersama juga dengan yang di Abara, Romeo and Juliet. Nah, dari karya-karya sastra yang serupa itu juga ada sesuatu yang bisa diteliti sebenarnya. So, itu kan justru Wenxue. Teater Koma pun pernah mementaskan Sampek Engtai. Tentu timbul pertanyaan, mengapa di Tiongkok begitu banyak pengarang dan karya? Di samping karena faktor jumlah penduduk, ya memang penduduknya banyak. Tentu ada faktor lain yang mendorong kelahiran pengarang dan karya. Nggak berarti penduduknya banyak, semua banyak sekali juga penulis-penulis sastranya, ya. Nah, lepas dari persoalan jumlah penduduk, yang jelas kesusastraan bersama filsafat dan moral mendapatkan kedudukan istimewa bagi masyarakat Tiongkok saat itu. Ya, begitu istimewanya kedudukan itu hingga untuk menjadi pegawai negara, seseorang harus disaring melalui ujian negara. Ujian negara itu zamannya pada Tang Chao, ya. Yang salah satu materi ujiannya adalah sastra. Jadi sastra itu salah satu materi ujian yang untuk memperoleh jabatan sebagai pejabat, kedudukan pejabat itu harus orang yang ngerti sastra. Seperti sekarang juga kita lihat presidennya Zhongguo, Xi Jinping, itu bahasanya bagus sekali. Itu bahasa apa? Bahasa sastra lah, bukan bahasa lisan sehari-hari. Bahasa yang sudah diukir, sudah menjadi bahasa berseni, ya,
bernuansa, memiliki aroma, rasa, berbeda bahasanya. Pasti itu orang yang sudah bermain dengan buku ya. Nah, dalam ujian negara itu, seseorang dituntut kemampuannya untuk menghasilkan karya sastra, sajak atau esai, harus tulis si soshi. Begitu sajaknya lawan-lawanan. Dia buat satu balesan itu bicara seperti bicara sehari-hari itu pakai sajak. Jadi kalau orang nggak bisa bikin sajak, nggak bisa jawab, ketahuan nih nggak ada isinya gitu loh. Meus, ini tintanya kurang nih, nggak bisa tulis ya. Tapi bukan ditulis, dikatakan. Jadi kata-katanya tuh seperti pantun semua gitu. Ya, makin bagus pantunnya berarti makin penuh isi tintanya, itu pengertiannya, kemampuannya, terus endapannya, ya, isinya, tabungannya pasti banyak, kalau nggak mungkin keluar. Penyaringan itu dilakukan dengan sangat ketat. Keketatan itu tercermin pada kekompleksan sistem ujian itu sendiri. Ya, ini menurut Fridolin Pak. Dari sinilah orang berusaha sekeras mungkin untuk mempelajari sastra. Tradisi semacam itu telah lama berlangsung, diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terus itai cuan xiaci. Tak pelak pengarang dan karya sastra bermunculan dari satu masa ke masa berikutnya. Tak heran pula jika pada kurun waktu tertentu produktivitas karya sastra Tiongkok ini bisa mencapai jumlah yang spektakuler sebagaimana yang terjadi pada masa dinasti Tang.